Oke teman-teman, ketemu lagi bersama kita belajar. Jadi kalau tadi sudah menginstal instansi server berbasis Windows di EC2 AWS, sekarang ini kita coba untuk menginstal web server ya, menggunakan tool SAM ya. Sebenarnya ada beberapa macam tool untuk membangun web server, contoh selain SAM gitu ya. Nah, ada Laragon juga seperti ini. Ada Laragon, bisa juga ini digunakan untuk membangun web server ya. Kemudian ada juga WAM server. Nah, kalian bisa download pakai WAM server ini. Nah, pada praktek hari ini kita menggunakan yang punya si SAMPP ya. Ini di sini for Windows. Nah, kalian kalau menggunakan tools WAM ya, itu atau Laragon ataupun WAM, jadi itu udah satu paket gitu ya. Kayak misalnya ada web servernya, ada Apache gitu ya, ada MySQL-nya juga, kemudian sudah ada PHP-nya juga. Jadi udah satu paket gitu, udah include. Kalau di Linux tidak. Kalau di Linux kita harus install satu-satu dulu. Pertama kita harus install Apache-nya dulu, kemudian kita juga bisa menginstal bahasa pemrograman PHP atau yang lainnya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menginstal MySQL secara manual di Linux. Tapi kalau menggunakan tools SAMPP untuk bangun server, kita tinggal pakai produk dari SAMPP ataupun Laragon ataupun server aja gitu. Nah, caranya gimana ya? Pertama di sini kita praktiknya menggunakan SAMPP. Kalian masuk ke domainnya apcprint.org, download.html. Kemudian kalau kalian menggunakan Windows, maka di sini ada beberapa versi yang kita pakai. Ada yang versi PHP 7.3, ada versi yang PHP 7.4, bahkan ada yang terbaru sekarang ini PHP 8 gitu ya. Nah, sesuaikan dengan spek komputer kalian gitu ya. Dan OS-nya, kalau OS Windows ya pilih yang OS Windows. Di sini kita pilih download 64 bit, yaitu yang pakai versinya 7.4 aja ya. Nah, ini juga ada yang Linux ya, kemudian ada juga yang Mac seperti itu. Tapi kita praktek hari ini kita menggunakan yang versi Windows gitu ya di sini. Nah, tinggal diklik ini aja, nanti klik downloadnya ini 64 bitnya, kemudian tinggal oke kan aja, save gitu ya. Nah, kalau sudah berhasil download, nanti akan lihat di sini tampilannya. Nah, ini yang sudah berhasil di download ya. Kalau saya ada satu lagi yang belum selesai di download nih. Oke, nah ini yang sudah berhasil di download, yaitu SAMPV ya. Ini yang sudah berhasil. Tinggal lakuin apa? Setelah ini kita tinggal ya udah, kita tinggal klik aja SAMPV ini. Nah, kita klik dulu soalnya, kita tunggu selang berapa menit gitu ya. Kita tunggu. Oke. Nah, ini merupakan tampilan pertama kalau kita menginstal SAM ya. Kita oke kan aja dulu. Nah, di sini ada tombol next aja, kita pilih next. Terus kemudian select komponen, kita pilih next aja dulu. Kemudian di sini kita mau installnya di folder mana. Kebetulan saya mau installnya di drive-nya C aja gitu, di drive C. Nah, situ kita ada folder sampai secara otomatis. Nah, kemudian di next aja. Language-nya kita pakai English aja. Oke, ini kita nggak perlu deh. Kita next aja, habis itu kita next.
kemudian kita next lagi. Oke, nah kita tunggu ya, hasil instalasinya cukup panjang ceritanya, mungkin sekitar 8 menit gitu, tapi semoga ini cepat jadi kalian bisa install seperti ini ya untuk SunPP nya langsung seperti ini. Nah, nanti setelah SunPP untuk website, untuk bangun servernya kita juga install code editor. Itu kita menggunakan yang namanya Visual Studio Code yang para programmer pasti tahu ini deh. Bahkan kalau orang programmer pasti dia banyak menggunakan Visual Studio Code. Nanti saya lihatkan linknya. Kemudian juga setelah itu kita juga akan menginstal FileZilla jadi di Windows ya, untuk file RTP, di mana file RTP itu menggunakan yang namanya FileZilla. Nah itu kita tunggu, mudah-mudahan waktunya cepat ya instalasinya. Ini kita sambil tunggu aja ya, ini mungkin agak lama nih. Oke, mana ya? Oke, ini sudah hampir selesai ya cara instalasinya nih. Kita tunggu sebentar lagi instalasinya. Kita tunggu, mungkin perlu waktu deh kayaknya instalasinya. Nah, ini sudah hampir selesai instalasi toolsumnya ya. Wah, agak lama banget ya, masih 70%. Semoga cepet deh ini sangat lama banget gitu ya. Bentar. Oke, ini selesai ya. Nah, completing the SunPP setup wizard. Do you want to start the control panel now? Oke, ini kita mau aktifkan, tadi sudah berhasil, tinggal kita finishkan aja dulu. Oke, nah setelah itu kita setting. Nah, kita setting start dulu nih, kita start Apache nya, kemudian kita start MySQL nya, kita start FileZilla nya. Nah, ini sudah harus kita cek lagi, di sini sudah running ya, ini sudah running semua, tidak ada yang stop, berjalan semuanya, berhasil ya. Oke, nah kemudian setelah ini kita ngapain? Nah, selanjutnya itu kita cek di sini bahwa file yang kita bangun itu tadi, yang kita install itu sudah ada. Kita bisa cek di sini file explorer ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah ini untuk ngeceknya bahwa tools SunPP untuk membangun server sudah berhasil, kita cek di sini aja nih, di drive PC, drive-nya C ya. Di sini ada SunPP. Nah, ini sini sudah berhasil namanya ini. Nah, untuk mengeceknya lagi kita bisa cek di sini. Oke, halaman ini ya. Kita coba cek yang di RDS tadi ya. Kita cek dulu IP publiknya berapa ini. Mana IP publiknya nih ya? NDP. Oke, ini kita coba kopikan aja sini, kita pastekan. Oke, untuk ngeceknya kita tunggu. Oke, ini belum ya, belum, karena kita masih setting firewallnya dulu di sini ya. Nah, tapi intinya web server sudah bisa terinstall. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti kita tinggal buat di sini htdoc. Ya udah, kita buat aja di sini. Misalnya new apa, misalnya kita bikin folder website seperti ya. Ya udah seperti ini. Nah, selesai. Nah, kita bisa cek browser tadi. Di browser tadi kita coba di sini. Kita tambah satu tab baru. Kemudian kita
localhost gitu ya, tambahkan localhost ini. Ya udah, kita enter, harusnya sudah berjalan. Kita tunggu ya. Oh, kurang L nih, salah, localhost ya, maaf salah ketik. Oke, diklik aja fans. Ya udah, skip aja nih. Ini udah berhasil ya. Nah sekarang ini sudah berhasil gitu. Nah tapi di layanan internet kita itu belum. Di sini masih loading nih. Kalau kita cek IP-nya juga, kita cek IP-nya itu mana nih, IP publiknya kita kopikan aja. Kita coba sini, sudah jalan belum? Nah ini belum jalan. Kenapa belum jalan? Karena ada security firewall yang dikunci. Nah kita harus buka dulu nih. Kita cari di sini, namanya adalah Windows Security. Nah kita klik dulu Windows Security-nya. Nah kemudian dari sini kita pilih yang firewall network protection ini. Nah ini kita matikan dulu domain networknya, ini kan on semua nih. Coba kita lihat tadi, domain networknya on, firewallnya, private networknya on, public networknya juga firewallnya on. Nah ini kita harus matikan dulu deh, kita perlu matikan dulu. Oke, kemudian ini juga private network juga harus sama, kita matikan dulu. Yakin, matikan firewallnya dulu. Kemudian kita matikan juga yang si private network ya, ini udah kita matikan. Ini on. Oh ini sudah mati ya, ini masih on nih domainnya. Oh ini mati dah, jadi semuanya udah berhasil ya. Sampai dulu deh. Oke, ini coba kita cek lagi. Nah oke, jadi udah semua mati ya, domain private network sudah mati juga semua. Nah kalau sudah, setelah itu kita ngapain? Nah setelah itu kita coba buka di browsernya tempat lain gitu ya. Ini kita enter aja, tunggu. Nah harusnya jalan nih. Nah tunggu ya. Nah ini udah berhasil ya, di sini dashboardnya udah berhasil. Nah ini udah berhasil ya. Nah tadi kita sudah buat satu. Nah ini harus wajib ya, firewall networknya ini harus kita off kan semua, jadi baru bisa ngakses ke Windows servernya gitu ya. Nah ini jadi harus bisa gitu. Nah tadi kita sudah buat namanya itu di sini website ya. Nah di website ini kita cek, di sini kita cek, ini masih belum ada datanya nih websitenya. Oke, kita enter. Nah ini masih kosong. Nah selanjutnya apa? Kalau kita sudah install Windows Server, selanjutnya adalah kita install Visual Studio Code, dimana di sini kita mau melakukan pengujian untuk membuat sebuah file HTML. Ini tadi caranya, kita masuk ke kodevisual.com, pilih OS kalian apa, misal Windows. Kalau OS kalian Linux, pakai yang Linux ya. Kebetulan ini saya cobanya di Windows. Ya udah, kita download aja. Nah oke, karena saya tadi sudah mendownloadnya, maka di sini akan nemu di Visual Studio Code ini ya. Nah ini kita enter dulu deh, kita copy dulu, kita install dulu Visual Studio Code nya. Kita tunggu beberapa detik ya untuk instalasinya. Kita oke kan aja dulu, kita skip aja ini, kita next. Setelah itu ini biarkan aja, kita next aja. Nah ini sudah berhasil, kita coba ke desktop aja biar bisa aktif. Ini kita pilih yang ke desktop now ya, jadi nanti di itunya nanti muncul gitu ya. Oke, kita tinggal di next aja. Nah itu install. Nah
setelah install Visual Studio Code, satu lagi kita harus install FileZilla, karena rencananya nanti kita bisa tukar menukar data ya, yang bersifat bisa rahasia atau segala macam. Di sini saya akan coba untuk mentransfer data menggunakan FTP pada file HTML aja. Kalau sudah, kita finishkan aja. Oke. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, ya tunggu itu muncul dia. Oke, ini sudah berhasil. Nah, coba kita akan membuat satu file. Itu filenya itu buatnya di dokumen ya, dokumen. Oke, kita coba buat di dokumen, atau kita bisa coba buat di SAM sini, yaitu di htdoc. Nah, tadi kita sudah bisa buat yang namanya website ya, ini websitenya yang tadi kita buat. Tapi kalau misalnya kalian bingung, ya udah tinggal buat aja gitu ya di sini. Kita refresh dulu ya, kita lihat dulu. Nah, misalnya saya bikin baru ya, saya mau buat sebuah rumah website gitu ya. Nah, websitenya itu servernya pakai Windows itu kan. Nah, jadi buka, jadi kalau kita mau menempatkan file aplikasi kita, itu kita harus bikin dulu di SAM-nya itu di sini, .c SAM, kemudian kita cari namanya htdoc. Nah, oke, nanti kita buat di sini ya, kita buat di sini. Nah, kita kembali lagi di sini nih. Nah, tadi kita sudah cek lagi nih. Oke, nah ini kita file, open folder ya. Nah, kita harus tahu dulu di mana letaknya. Kita letak di C, kemudian kita letakin di SAM.pp, kemudian kita cari yang namanya itu tadi apa datanya. Oke, htdoc ya, cari htdoc, ini htdoc. Kemudian ini kita ada namanya apa ya, tunggu sebentar. Nah, ini kita buat dulu deh. Kita buat satu folder dulu deh. Misalnya itu adalah latihan. Nah, sudah. Nah, kita cari sini htdoc, salah ya, saya ulang. Kita klik SAM, kemudian kita pilih htdoc, kemudian kita pilih latihan, saya folder aja udah. Tunggu. Nah, kalau ada ini kita yeskan aja seperti ini. Nah, kemudian di sini ada folder latihan. Nah, ini kita coding aja, kita bikin satu file baru, namanya adalah belajar.html seperti ini. Enter aja. Nah, di sini kita coba buat satu file HTML gitu ya. Head ya. Kemudian kita bikin title. Misalnya laman menu utama belajar. Oke. Kita salah ya. Laman baru Indonesia. Ini kita save aja dulu. Nah,
Kalau kita sudah buat file ya, kita harus ingat foldernya letak di mana gitu ya. Selanjutnya adalah kita install namanya itu FileZilla. Nah di sini kalian bisa berkunjung di link filezilla.project.org, kemudian pilih yang download FileZilla. Kebetulan ini saya sudah mendownloadnya. Nah ini kita cek dulu tadi ya. Oke, tunggu ya. Nah ini sudah berhasil ya. Kemudian selanjutnya adalah kita install FileZilla dia. Mana tadi FileZilla-nya? Nah ini installnya di linknya ini tadi ya. Sudah download. Oke, kita cek dulu di sini downloadan tadi. FileZilla itu adalah yang ini ya. Ini kita klik aja langsung. Kita klik. Nah kemudian kita oke kan aja, kita agree, kemudian kita nggak prosesnya, kita skip, next. Oke, kita tunggu. Nah kita tunggu sampai berhasil instalasinya, kemudian cepet nih. Oke, kemudian di next aja. Yang kita tambahkan desktop icon deh. Next. Nah kemudian kita next aja mas. Oke. Nah ini sudah berhasil, tinggal dipilih aja. Nah, oke sudah berhasil. Nah gimana kita mau ngirim data ya, ngirim data menggunakan ya kita kirim data yang ada di server ya. Nah servernya itu kebetulan kita belum aktifin ya, saya aktifin dulu nih. Ini adalah yang mana nih? Oke, ini dia yang oke, ini saya aktifin dulu deh. Start instant. Oke, ini berhasil, tapi masih pending, kita tunggu aja. Oke, kita tunggu sampai dia betul-betul servernya sudah berjalan ya, sudah running. Oke, nah ini kita tambah tunggu ya. Oh ini masih pending ya servernya itu. Oh ini sudah running ya. Nah ini sudah running servernya, tinggal kita konekkan aja. Oke, kita lihat di sini kita pakai apa nih. Ini kita harus tahu, ingat ya kita harus paham dengan keyfire kita nih yang tadi saya sudah buat nama pp kelas A ya. Oke, nah ini kita harus buat generate dulu, jangan lupa ya, tadi kita sudah mengenerate-nya kode PEM-nya itu ya. Di sini saya sudah mendownloadnya ya. Nah ini ada kelas B PPK ya. Jadi cara menggunakan FileZilla, tinggal klik setting, kemudian SFTP. Nah kita masukkan file yang tadi, file apa namanya itu. Nah ini kita cek dulu di download, nama filenya itu kelas BBPK. Ini kita open. Nah kita oke kan aja. Nah kalau udah ya ini tinggal kita masuk ke dalam IP-nya host server tadi ya. Ini IP berapa? Ini IP publicnya. Jadi kita klik aja. Kemudian kita coba untuk letaknya di sini. Kemudian username-nya adalah, kita cek lagi username-nya itu Ubuntu ya. Kita
kita cek lagi Ubuntu, kita tambahkan sini namanya Ubuntu ini. Kemudian portnya itu kita pakai port 22 aja ya, udah kita konekkan. Nah di sini kita set password aja, kita tunggu. Oke. Nah ini harusnya sudah muncul kan. Nah ini berhasil. Sini kita cari var www ya. Oke, kemudian kita cari HTML. Nah ini sudah banyak nih ini buatnya. Oke, di sini saya buat misalnya nah ini kita coba untuk mengirim file ya, mengirim file tadi itu. Ini yang telah kita buat di FileZilla ya. Jadi ini di Filesity.code, dimana nama foldernya adalah latihan. Kita cari di sini namanya itu latihan, ada nggak ya? Oke, saya lupa letak di mana ya tadi. Ini letaknya di downloadan. Oke, ini letaknya di htdoc ya, htdoc. Nah ini oke, latihan nih. Oke, jadi kita arahkan ini Filesity.code kita arahkan tadi ya ke sini. Oke, nah kita cek di sini FTP nya itu, tunggu dulu, kita pilih sum, kemudian kita pilih htdoc. Nah di sini ada pelatihan. Oke, mana file tadi ya, namanya apa? Oh latihan ya, kita cek dulu deh, latihan harusnya ada. Nah ini dia. Nanti kita masukin di sini, kita buat sebuah folder. Tunggu ya, ke directory ya. Nah ini kita coba untuk mengupload atau mengirim file dari komputer server, dari PC komputer ke server ya. Nah di sini saya kasih nama misalnya adalah website me misalnya ya. Ini saya oke kan aja. Oke, nah saya uploadkan nanti ke website me sini ya. Jadi file itu nanti saya upload ke sini, tinggal saya upload seperti ini. Nah ini sudah berhasil finish ya, seperti itu cara nguploadnya. Nah, nanti kita cek gitu ya, kita bisa ceknya bahwa file uploadan tadi sudah berhasil gitu ya. Kita coba cek dulu di sini. Oke, IP nya berapa sih? IP nya ini ya 33. Kita copy dulu deh. Oke, nah ini udah berhasil. Tadi namanya apa? Namanya tadi itu adalah website me ya. Ya udah ini kita isi aja website ini, enter. Nah ini filenya. Nah ini sudah berhasil ya. Oke, cuman ini belum ya. Ini belum ada body-nya ya. Reset dulu, kemudian kita upload ulang kembali. Oke, kita forward aja. Nah setelah itu kita cek di sini, ini berhasil ya. Nah seperti itu layaknya, ini sudah berhasil. Nah nanti untuk belajar berikutnya adalah bagaimana cara
kalian itu nanti membuat sebuah folder seperti ini ya, di foldernya HTML seperti itu. Nah tadi itu pertama kita bikin web server di Windows Server ya, instan situ AWS, kemudian kita install yang namanya SAMPV untuk web service toolnya, kemudian kita install yang namanya SAMPV, kemudian kita install FileZilla, kemudian kita install Visual Code. Jadi ini caranya ya, bagaimana cara kita masuk ke dalam server Windows, servernya si Linux ya, menggunakan teknik FileZilla seperti itu. Oke, sampai di sini ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.